Shalom. Lambaikan tangannya kalau kedengaran suaranya. Puji Tuhan, kedengaran. Kedengarannya. Baik. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, seperti tadi kata Pak Hendrik, ini adalah hari yang baru di tanggal 1 Agustus bagi saudara dan saya. Ya. Pagi hari ini sebagaimana tema kita adalah bersyukurlah. Kalau tadi kita boleh mendengar juga kesaksian dari Bapak kita bahwa hari ini 1 Agustus 2021 ini, anak kita Benaya genap berumur setahun. Setelah ditinggalkan oleh ibunda terkasihnya 4 bulan yang lalu, dan hari ini dia genap berusia 1 tahun. Satu hal pasti, Bapak Henry sebagai orang tuanya Papa pasti bersyukur. Kita juga pasti bersyukur. Sebab apa saudaraku? Kita tahu bahwa dia sehat dan kuat sampai sekarang. Satu hal juga menjadi dorongan bagi saudara dan saya, sebagaimana tadi Pak Henry katakan. Pagi tadi dia sudah mencium anaknya dan memperkatakan satu profetik. Kuasa perkataan bahwa anaknya kelak kuat di dalam Tuhan. Pagi hari ini boleh menjadi satu tips bagi ibu-ibu yang masih memiliki anak yang masih kecil-kecil. Saya selalu katakan bagi orang tua yang masih produktif, yang masih memiliki anak yang kecil, supaya engkau nanti melihat hasil yang dahsyat dan luar biasa, maka dari sekarang engkau perkatakan kata-kata profetik. Katakan kepada anak itu, engkau anak yang takut Tuhan, engkau anak yang diberkati Tuhan, engkau anak yang berbahagia di dalam Tuhan, engkau tidak kompromi dengan dunia. Maka satu hari nanti dia akan menjadi anak yang luar biasa. Saudaraku yang kasih Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, khususnya jemaat Tuhan yang cintai Tuhan GPI yang masih memiliki anak-anak yang masih kecil. Kalau seperti saya sendiri sudah tidak bisa, tulangnya sudah keras. Kalau saya bentuk sekarang yang ada adalah patah, ya. Jadi saya menghimbau Bapak Ibu Saudara yang masih memiliki anak yang masih kecil ini, didiklah anakmu, kata firman Tuhan di dalam Amsal. Didiklah anakmu seturut dengan firman Tuhan. Nah, jadi kita bersyukur kalau hari ini kita mendengar Benaya sehat dan kuat, ya. Kita juga berdoa, dan saya juga selalu berkatakan Benaya anak yang takut Tuhan, anak yang kuat dan anak yang hebat, ya. Karena di dalam Yesaya juga dikatakan itu, katakan kepada anak-anak itu, hai engkau anakku Benaya, anak-anak yang lainnya, orang tua yang mendengar, katakan kepada anakmu mulai hari ini, engkau anakku, katakan, sebut namanya Benaya, menjadi anak yang terpuji, anak yang terbaik, anak yang termasyur, anak yang diberkati Tuhan. Dan satu hari nanti dia akan menjadi anak yang terpuji, termasyur dan ternama, ya. Sama seperti Daniel menjadi anak yang ternama dia di kerajaan Persia, ya. Sama seperti Yusuf menjadi anak yang ternama di Mesir, di kerajaan Firaun. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari pagi hari ini, ya. Jadi demikian kiranya kita nanti berdoa buat Benaya supaya di hari ulang tahun yang indah ini, bahagia ini, tangan Tuhan akan terus merajutnya, tangan Tuhan akan terus mengukirnya, tangan Tuhan akan terus merendahnya menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Menjadi anak yang ternama, terpuji dan termasyur. Bukan kehendak Pak Hendrik sebagai anak yang memiliki jasmaninya, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa yang menjadi kehendak Tuhan pasti yang terbaik, ya. Bapak Ibu aku yang kasih Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita buka di dalam 1 Tawarik 16. 1 Tawarik 16 ayat 34, karena di jemaat kemarin sudah di-share, langsung ditulis di situ, ya. Tentu Bapak Ibu sudah siap-siap dan sudah persiapkan. Saya percaya dari kemarin Anda, ibu-ibu, Bapak Ibu sudah pasti ada yang membukanya, sekalipun ada yang tidak peduli mungkin. Ya besok ajalah gitu.
Tapi saya berdoa kalau udah dibuat di dalam tema atau diseringkan di dalam flyer itu yang khotbah-khotbah itu, kalau sudah ada ayatnya, saya berharap kita semuanya mulai baca, gali gitu. Oh iya, ada apa sih di sini? Apa sih temanya Ibu Pendeta itu besok? Apa sih temanya Pak Pendeta itu besok? Dibuat Alkitab, baca dulu, pelajari pelan-pelan. Itu akan menambah imun. Amin. Ya. Bapak Ibu, pagi hari ini sama-sama di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34. 2, 3, ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Iya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, beberapa hari yang lalu saya share kepada jemaat Tuhan GPHI di dalam Mazmur 136. Satu pasal itu saudaraku adalah bersyukur. Dan banyak hal di sana yang terjadi, tetapi kita harus bersyukur. Nah, pagi hari ini juga saudaraku yang kasih Tuhan, karena apa saudaraku kita perlu bersyukur? Setelah peristiwa tanggal 24 Juli kemarin, Ibu yang kita kasihi telah Tuhan panggil kembali kepada Tuhan. Ya. Saya mau share sebentar kesaksian bagi saudara semuanya, supaya nanti saudara bisa memahami apa sih kata bersyukur ini, apa sesungguhnya arti bersyukur. Ya. Pada 24 kemarin itu, sebelum meninggal opung ini, ada satu firman Tuhan yang Tuhan kasih kepada saya secara pribadi. Dikatakan di dalam Yesaya 41 ayat 21, ajukanlah perkaramu kepada Tuhan, firman Tuhan, dan kemukakanlah alasan-alasanmu kepada Raja Allah Yakub. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saat itu kuterima dan saya kumpulkan, saya panggil adik-adik saya. Lalu kami berdoa syafaat, mengajukan perkara kami kepada Tuhan. Karena saat itu opung terus berjuang. Dan kami kemukakan, kami ajukan perkara ini supaya PCR yang positif itu boleh menjadi negatif. Dan kami kemukakan alasannya adalah supaya kami anak-anaknya, cucu menantunya dapat membawa kembali pulang ke rumah, lalu bawa kembali pulang ke kampung halamannya supaya dikubur bersama di samping oleh suaminya atau opung doli. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi? Setelah saya ajukan perkara itu dan saya kemukakan alasan-alasan itu, Tuhan bertindak lain. Bahkan Tuhan membawa kembali pulang. Di hari Sabtu jam 1 siang, saudara. Saya sedikit kaget mendengar dan saya sedikit komplain. Ya. Jujur sekalipun saya pendeta, saya masih manusia. Karena Tuhan mengatakan ajukan perkaramu dan katakan alasannya. Lalu saya ajukan dan saya katakan alasan, tetapi yang terjadi apa? Bukan seperti apa yang kuajukan dan ku kemukakan alasan. Justru sebaliknya saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang mau saya katakan kepada saudara lewat peristiwa itu? Kalau seandainya apa yang saya ajukan perkara kepada Tuhan, saya kemukakan alasan-alasan kepada Tuhan, lalu Tuhan bertindak benar di situ, lalu dia sembuhkan atau dia buat positif negatif PCR dan sembuhkan, lalu bawa pulang ke rumah, lalu kami bawa pulang ke kampung. Saudaraku, mungkin Purnama Simarmata ini akan lebih gampang bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mungkin bagiku akan lebih mudah. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengar apa yang aku mau. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur karena Engkau telah melakukan apa yang aku mau. Gampang atau mudah bagi Purnama Simarmata untuk bersyukur. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, pagi hari ini saya mau katakan, lewat peristiwa ketika
Proses dengan apa yang kuajukan tetapi jawabannya beda. Bukan seperti apa yang aku mau. Saudara yang kasih Tuhan, saat itu juga seharusnya Purnama Simarmata itu dapat bersyukur dengan sepenuh hati. Tetapi apa yang dilakukan Purnama? Dia komplain, justru dia komplain, saudara. Dia berkata, kenapa Tuhan tidak bisa bela Purnama sekali saja? Seolah-olah Purnama merasa bahwa Tuhan tidak mendengar dan Tuhan tidak membiarkan Purnama itu seorang diri saja saat perkara itu terjadi. Namun saudara yang kasih Tuhan, lalu teman-teman menguatkan saya, ya, menguatkan saya kembali. Karena memang beberapa hari ke depannya saya absen di Menara 2 dan orang Menara 2 juga nelpon, Pur, kami kecarian loh, kamu gak hadir. Itu yang terbaik, Tuhan beri yang terbaik untukmu. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, dan saat itu saya, sebelum Menara 2 telepon saya di dapur dan saya melihat Tuhan kasih saya sebuah pengertian. Tuhan kasih saya sebuah pemahaman supaya saya kembali lurus, supaya saya kembali masuk kepada jalur kebenaran. Ketika saya di dapur itu Tuhan memberikan saya sebuah penglihatan dan saya melihat inang ini terbujur di depan saya. Terbujur di depan saya. Lalu Tuhan bicara kepada saya, kalau saja pun kemarin ini mertuamu kau bawa pulang ke rumahmu ini, kalaupun ini jenazah ini, jasad ini kau bawa pulang ke rumahmu ini, tidak ada yang datang melihatnya. Tidak ada. Kenapa? PPKM darurat. Seluruh jalan-jalan ditutup dan tidak ada yang bisa datang. Dan buktinya, pendeta dari pusat pun tidak bisa datang untuk sakramen karena PPKM darurat. Lalu saya tersentak sedikit, saudara. Oh iya juga ya, benar juga. Nah itu meredakan hati saya. Meredakan hati saya dan saya kembali berdoa kepada Tuhan. Saya minta ampun, Tuhan ampunilah Purnama ini. Kalau saja kemarin Purnama sedang menuntut sesuatu dari Engkau yang tidak seharusnya aku tuntut. Yang seharusnya aku harus bersyukur kepadamu atas segala yang kau buat bagiku. Nah, pagi hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, itu satu buah peristiwa yang dapat menjelaskan kepada Bapak Ibu saudaraku. Maka tadi saya katakan, ketika semua apa yang saya minta kemarin Tuhan lakukan, mudah sekali bagi Purnama ini untuk bersyukur. Mudah sekali bagi Purnama untuk mengangkat tangan lalu berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, saya mau katakan, bersyukur menurut Alkitab itu apa sih? Bersyukur menurut Alkitab adalah bersyukur dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Tanpa basa-basi, tanpa komplain, tanpa banyak pertanyaan, tanpa ada negosiasi. Menerima, nerimo saja. Itu arti Alkitab Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan. Maka tema ini saya angkat pagi hari ini untuk meneguhkan Bapak Ibu, menguatkan iman Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, supaya Bapak Ibu ketika berhadapan dengan sebuah persoalan, berhadapan dengan satu perkara atau peristiwa yang sulit menurut saudara, saat itu ketahui, saat itu Tuhan mau engkau bersyukur. Amin. Saat itu Tuhan mau engkau bersyukur, bukan negosiasi, bukan bersungut-sungut, bukan komplain, bukan menuntut. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan persoalan itu engkau hadapi, ketika Tuhan mengizinkan persoalan itu engkau alami, satu hal yang Tuhan mau di atas semua itu atau di balik itu Tuhan mau, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Nah, Bapak Ibu, Tuhan, bersyukur itu akan menghasilkan energi yang positif. Coba kalau saudara mengeluh, ada nggak di antara jemaat GPH yang suka mengeluh tiap hari? Tiap hari tidak bersyukur, tiap hari bersungut-sungut, tiap hari menggerutu, tiap hari
Kenapa begini, mengapa begini, kenapa begini, mengapa begini. Bapak Ibu, saya katakan bertobatlah. Daripada kita mengeluh, menguras tenaga kita menjadi negatif, akhirnya nanti imun saudara pun turun, masuklah saudara kepada peristiwa COVID. Kalau bisa jangan sampai kena COVID dah. Kalau bisa jangan sampai kena COVID. Ataupun kalau kena kayak keluarga Munte ini sudah sembuh dari COVID. Saya pikir tadi keluarga Munte angkat suara untuk bersyukur kepada Tuhan atas kesembuhan yang mereka alami satu keluarga. Tetapi saya percaya di rumah mereka mungkin mereka sudah bersyukur. Mungkin mereka masih malu-malu kali. Tapi satu hal, tidak ada yang perlu dimalukan untuk bersyukur kepada Tuhan, bersaksi bagi nama Tuhan. Tuhan sangat suka. Ya, pagi hari ini bersyukur itu salah satu poin untuk menambah energi yang positif, kekuatan yang positif. Daripada mengeluh, lebih bagus bersyukur. Dan ada juga orang Batak mengatakan, aduh, dan tertangis sonina tinitor torhomma, dan tertangis sebenitor torhomma. Daripada mengeluh, bersyukurlah. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh makan mie Indomie. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami sehat. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami harus puasa karena tidak ada beras Tuhan. Terima kasih Tuhan buat apa yang kau buat. Terima kasih buat apa yang engkau kerjakan dalam hidupku, dalam rumah tanggaku, dalam hidup anakku. Dan kasih Tuhan, bersyukur itu adalah untuk menghasilkan energi yang positif yang dapat mengangkat dan dorongan di dalam hidup kita, ya. Satu, energi yang positif dapat mendorong saudara lebih maju lagi ke depan. Apalagi bersyukur itu semakin mampu. Bersyukur itu membuat kita semakin mampu memaknai setiap apa yang terjadi. Ya. Bersyukur itu memaknai, membuat kita dapat menghargai. Saudaraku, kalau engkau sedang mengeluh, kalau engkau menggerutu, kalau engkau mengeluh hari demi hari, waktu demi waktu, engkau sedang tidak menghargai kasih Tuhan yang ada padamu. Hati-hati. Hati-hati. Engkau sedang tidak menghargai pemberian Tuhan, kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidupmu. Kalau engkau terus menggerutu dan menggerutu, mengeluh dan mengeluh. Tetapi ketika engkau bersyukur, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami serumah, suami dan istri anakku bangun dan sehat. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sepanjang hari ini Tuhan akan berkati seluruh pekerjaan kami. Haleluya, amin. Apa enggak dahsyat Bapak Ibu? Pasti dahsyat. Tetapi seringkali manusia itu lebih cenderung mengeluh, lebih cenderung menggerutu, lebih cenderung menuntut. Ibu asa Ibu Gembala udah kayak perhau kami. Nah. Kenapa sih Ibu Gembala nggak datang bawa bantuan? Kenapa sih Ibu Gembala diam-diam terus di rumahnya? Kenapa sih Ibu Gembala lebih memilih menara doa? Menuntut dan menuntut. Saudara, ketika saudara seperti itu akan mengurangi energimu menjadi negatif. Akhirnya engkau akan menjadi lemah tubuhmu, bukan lagi hanya tubuhmu yang lemah, maka jiwa dan imanmu pun akan lemah. Oleh karena itu, semakin bersyukur itu membuat kita semakin mampu memaknai setiap peristiwa yang kita alami, entahkah itu baik, entahkah itu buruk. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau saya nggak cepat-cepat kemarin bangkit, kalau saya nggak cepat-cepat kemarin menyadari, mungkin saya sudah akan masuk opname di rumah sakit, saudara. Ya. Tetapi saya cepat-cepat bangkit menyadari, oh iya benar juga. Kenapa aku harus menuntut Tuhan untuk sesuatu yang tidak baik untukku? Padahal yang terbaik dari Tuhan itu adalah untuk kita. Nah, bersyukur itu juga menjadikan kita kuat dalam menghadapi liku-liku hidup. Saya sangat senang saya sangat bangga dengan Ibu Sorta. Karena dia penuh dengan ucapan syukur, saudara. Dia mampu
menerobos liku-liku hidup. Sebentar nanti dia sudah di sana, sebentar sudah di sana, sebentar di sana, sebentar di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah akibat dari ucapan syukur yang melimpah di dalam hatinya, sehingga Tuhan mampukan dia untuk menghadapi liku-liku hidup ini. Liku-liku hidup ini, saudaraku yang kasih Tuhan. Karena apa, saudaraku? Memang sesungguhnya sulit hidup ini, ya, sulit. Seperti tadi Teresia katakan, buat benanya, buat Ben, buat anak-anak yang hari ini lahir, untuk masa depan mereka juga ke depan ini bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang mudah. Tetapi ketika para orang tua yang memiliki anak kecil hari ini selalu dan terus bersyukur kepada Tuhan, maka saya percaya bahwa masa depan mereka, kebutuhan dan keperluan mereka, Tuhan akan permudah jalannya. Nah itu. Karena bersyukur itu adalah pilihan bagi saudara dan saya. Saudara mau bersungguh-sungguh tiap hari, silakan. Itu pilihan. Saudara mau bersyukur tiap hari, puji Tuhan. Seperti lagu itu, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Itu adalah ciri-ciri seorang yang selalu dan terus bersyukur. Mulutnya penuh dengan pujian, mulutnya penuh dengan pengagungan, mulutnya penuh kata-kata sukacita. Seperti firman Tuhan di Yesaya berkata, pergi dulu kau keluar, pandang ke langit, katanya. Engkau akan melihat bintang-bintang di langit, banyak di sana. Coba kalau kita kerjakan itu, iya juga ya. Siapa yang membuat itu semua? Siapa yang melakukan itu semuanya? Adalah Tuhan yang saudara sembah, adalah Tuhan yang saudara puji, adalah Tuhan yang saudara percayai. Jadi oleh sebab itu saudaraku, apapun yang terjadi, bersyukurlah, sebab itu akan membuat saudara mampu menghargai, mampu memaknai segala yang ada Tuhan berikan bagi saudara. Entahkah itu suka, entahkah itu duka, entahkah itu baik, entahkah buruk. Seperti lagu itu, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersyukur di saat-saat kondisi tidak sangat baik. Itu orang-orang di sana sedikit, saudara. Untuk bersyukur di saat-saat kondisi tidak enak, bersyukur untuk di saat-saat ekonomi tidak baik, bersyukur di dalam keadaan yang tidak menyenangkan, memang sulit. Dan tidak banyak orang di sana ada. Yang ada di sana mungkin bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Karena tidak akan banyak orang dapat bersyukur di dalam keadaan yang sulit itu tadi. Tetapi saudara harus tampil beda. Karena dikatakan dalam Roma 12, janganlah hendaknya engkau serupa dengan dunia. Kalau dunia ini tidak dapat bersyukur dalam situasi yang tidak kondusif, justru anak Tuhan harus bersyukur di saat tidak kondusif, di saat tidak baik. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari saya mau ajak Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan untuk bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab itu sangat Tuhan suka, saudara. Dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, bersyukurlah kepada Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Satu peristiwa atau satu kehendak Tuhan yang Tuhan buat di dalam hati saudara adalah bersyukur dalam kondisi yang enak. Itu tadi, itu dia. Karena dalam Roma itu kita harus berubah
Jangan serupa dengan dunia. Artinya kalau dunia bersyukur ketika dia naik pangkat, dunia bersyukur ketika enak semuanya, ekonominya naik, omset naik, sehat semua, dapat apa yang dia inginkan. Itu mah tidak ada upah kita. Alkitab berkata, kalau engkau baik kepada orang baik, apalah upahmu? Alkitab berkata demikian. Kalau engkau baik kepada orang yang baik kepadamu, apakah upahmu? Orang dunia atau orang berdosa pun lakukan itu. Nah, pagi hari ini dengan cara bersyukur ini kita menjadikan kita mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ya, mari teruslah bersyukur kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup ini merupakan sebuah lampu atau warning. Liku-liku yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, mari kita sadari bahwa itu adalah sebuah lampu mercusuar. Lampu mercusuar di laut, saudara, kalau tanpa ada lampu mercusuar di laut, maka kapal-kapal akan hancur di sana. Tabrak sana, tabrak sini, saudaraku. Kalau lampu mercusuar tidak ada di laut, akan terjadi tabrak menabrak dan hancurlah semuanya. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Tanpa ada lampu warning, lampu mercusuar bagi saudara dan saya, kita akan bablas angine. Kita masuk kepada yang bukan kehendak Tuhan, saudara. Karena Amsal berkata, di Amsal dikatakan, di Amsal 14 ayat 24 berkata, dan Amsal 16 ayat 25 berkata bahwa coba seorang ada bisa cepat buka, coba bisa tampilkan Pak Henry, Amsal 14 ayat 25 ayat 21. Amsal 14 ayat 12. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Iya, 16 dan ya. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudara yang kasih Tuhan, dan di Amsal 16 diulang lagi itu. Dikatakan juga seperti itu. Ada jalan yang lurus, tetapi ujungnya maut, saudara. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudaraku, tanpa mercusuar dalam hidup saudara dan saya, tanpa itu firman Tuhan dan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, perkara yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara, itu adalah merupakan sebuah warning up, sebuah lampu mercusuar yang terus menyala mengingatkan saudara dan saya. Hei Purnama, kenapa kau menuntut Tuhan? Kata mercusuar kemarin kepada saya. Hei Purnama, kenapa kau menuntut apa yang tidak menjadi kehendakmu? Kata Tuhan kemarin kepada saya. Mercusuarnya bunyi. Saudaraku. Jadi saudara yang kasih Tuhan, mari bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa, saudaraku? Segala yang terjadi dalam hidup kita adalah merupakan satu lampu mercusuar, merupakan satu warning up bagi saudara dan saya. Supaya apa, saudaraku? Supaya tidak seperti apa yang dikatakan Pak Edi Lubis tadi, ya. Lubis mengatakan bahwa dia sangat kaget dengan berita itu. Mungkin saja. Tetapi bagi kami di menara doa itu, orang-orang jaringan doa itu sudah merupakan berita yang terpenting bagi kami. Karena minggu-minggu kemarin bukan hanya itu saja Pak Edi. Minggu-minggu kemarin ada banyak sekali berbondong-bondong bocah-bocah dari Papua. Digotong ke Bekasi untuk apa? Dididik, disalurkan, dijadikan menjadi orang-orang terpenting bagi dunia ini oleh mereka. Lalu pertanyaannya, di manakah kita? Di mana saya? Di mana saya? Bukankah di lingkungan kita? Bukankah di sekitar kita ada banyak mereka? Tapi di manakah kita? Pertanyaannya kembali kepada diri kita. Kalau untuk mendoakan itu sudah merupakan pokok doa bagi jaringan doa, pokok doa bagi
Menara doa 12 kantong mutiara nasional ini sudah merupakan satu topik doa yang khusus kita doakan setiap hari Kamis. Kami berdoa untuk 12 kantong mutiara ini, Pak Edi. Jadi itu bukan sesuatu berita baru. Tetapi pertanyaannya kembali kepada kita. Enggak usahlah kita pergi ke Papua sana. Ke Papua Barat, Papua Barat, Mentawai, NTT. Seperti tadi yang kata Pak Hendrik di Soe. Tapi di Soe banyak juga anak-anak Tuhan yang handal luar biasa. Dan bahkan sekarang NTT juga sedang terjadi. Sedang didirikan sekarang menara doa khusus NTT. Cinta Pelabura. Ya. Kita juga ada di sana setiap Selasa berdoa untuk NTT dari menara doa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, memang hari-hari ini kenapa itu bisa terjadi? Itu kita buat pertanyaan kepada kita. Kenapa hal itu? Ketika saya membaca berita itu, berbondong-bondong bocah meninggalkan orang tuanya di Papua sana, hijrah ke Bekasi sana untuk dididik, untuk dijadikan seseorang yang berarti nanti bagi dunia ini. Saudara yang kasih Tuhan, itu notabene adalah tadinya orang-orang yang kenal Yesus. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Kenapa dapat seperti itu? Maka bagi jemaat GPHI saya himbau dengan sangat kasih Kristus. Dengan kasih Kristus saya himbau jemaat GPHI untuk tetap memiliki warning, memiliki mercusuar. Jangan pernah padam mercusuarmu. Supaya apa? Supaya engkau tidak akan nanti melenceng. Katakan kepada anak-anakmu dengan tegas. Karena di zaman dahulu, di zaman Musa juga perkawinan campur itu tidak mereka izinkan. Tidak Tuhan izinkan. Gelap dan terang tidak akan bersatu. Katakan kepada anak-anakmu dengan tegas. Kebenaran dan hidup. Apalah artinya milikmu dunia kalau jiwamu binasa. Itu sangat tegas di Alkitab, saudara. Jadi kita sebagai orang tua hari ini harus berperan sebagai mercusuar itu tadi. Memiliki minyak untuk tetap lampu itu menyala. Sehingga kita dapat memperkatakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang dikehendaki Tuhan, mana yang tidak dikehendaki Tuhan bagi setiap kehidupan kita dan anak-anak kita. Ya betul, hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Ya. Seperti tadi kesaksian Pak Edi itu, mereka serius untuk menjangkau, mereka serius untuk merebut, membawa para orang-orang yang notabene tadi kenal Yesus masuk ke mereka. Tetapi sekarang pertanyaannya kepada kita adakah kita, atau di dalam benak pikiran kita, pernahkah kita terpikir untuk menyampaikan kabar selamat itu? Atau pernahkah kita terpikir untuk tetap menyatakan kebenaran kepada keturunan kita? Ini menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya. Bagi gereja Tuhan hari ini hari-hari ini harus berdampak. Gereja Tuhan hari-hari ini harus berdampak. Dimulai dari Yerusalem, dimulai dari kita. Kita harus berdampak. Seperti yang saya katakan selalu, kita harus menjadi surat Kristus yang terbuka. Kita harus menjadi orang-orang damai di tengah-tengah mereka. Kita harus menjadi orang-orang damai di tengah-tengah mereka, yang membawa terang dan kasih Tuhan lewat perkataan kita. Bagaimana kita memperkatakan kepada mereka, bagaimana kita merebut mereka kembali. Kalau hidup kita pun tidak dapat dilihat dari buahnya. Kalau hidup kita pun dari perkataan dan perbuatan kita pun tidak dapat menjadi teladan. Nah, pagi hari ini saudaraku, dengan bersyukur kembali kepada Tuhan, saya terlalu percaya itu akan meneguhkan iman saudara dan saya. Dengan bersyukur kepada Tuhan dengan segala sesuatu yang terjadi ini, itu akan membawa saudara kepada level. Kalau tadi dari Bali dikatakan PPKM masuk kepada level 3 dan 4. Karena kita juga doakan di menara itu sudah masuk kepada level 3 dan 4 PPKM. Nah, kalau sampai juga iman kita tidak sampai kepada level 3 dan 4 ini, bagaimana mungkin
kita kuat berdiri tegak. Bagaimana mungkin kita dapat berkata-kata kepada mereka? Bagaimana mungkin kita dapat kasih Tuhan kepada mereka? Kalau untuk bersyukur dengan apa yang ada aja kita nggak bisa. Justru sebaliknya bersungut-sungut, merungut-rungut. Maka dikatakan di Alkitab juga, saya lupa ayatnya. Berhentilah untuk bersungut-sungut. Ada lagu Batak juga mengatakan, paso ungut-ungut mi paso, paso ungut-ungut mi paso. Nah, kita harus hentikan sekarang sungut-sungut dan kita mau gantikan dengan syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Allah yang sudah memberikan kesehatan pada kita. Syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan damai bagi kita. Syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan hari yang baru bagi kita. Syukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang diberikan bagi kita. Saudara yang kasih Tuhan, perkataan syukur ini atau perkataan bersyukur dalam Alkitab itu tertulis sampai 59 kali, saudara. Terdapat di dalam Marik, Yesaya, Yeremia, Matius, Lukas, Kolose, Timoteus. Ada banyak di sana kata-kata syukur, saudara. Dari mulai perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, kata-kata syukur itu ada banyak sekali. Jadi hari ini mari, saudara yang kasih Tuhan, bagi Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, nanti renungkan kembali firman Tuhan yang saya share beberapa hari di dalam Mazmur 136 itu. Bersyukur, 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 dan bersyukur. Ya, bersyukur menaikkan iman, bersyukur menaikkan imun, bersyukur menaikkan puji syukur kita kepada Tuhan, sehingga kita menjadi iman imun sama dengan amin. Ya, bersyukur seperti lagu itu. Ku bersyukur Tuhan buat semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Tuhan Kau selalu sertaku, takkan tinggalkanku. Bapak Ibu saudara aku yang kasih Tuhan, banyak sekali hal yang bisa kita kerjakan untuk menaikkan iman kita, menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Seperti lagu itu saja. Kalaupun ku masih bisa berdoa, kalaupun ku masih bisa bekerja, semuanya karena Tuhan, semuanya karena Tuhan, Yesus Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jangan pikir engkau ada pagi hari ini adalah karena kuat dan gagahmu. No. Jangan kita berpikir kita ada saat ini di jam ini karena kecanggihan mata dunia digital. No. Jangan kita berpikir aku ada saat ini berdiri, duduk, memuji, menyembah karena aku. No. Saya mau katakan sekali lagi, semuanya itu adalah karena roh Tuhan ada pada hati saudara. Roh Allah ada dalam pikiran saudara. Roh Allah ada dalam hidup saudara dan saya. Itulah yang membuat saudara dan saya ada di jam hari ini. Itulah yang membuat saudara bisa beribadah mendengar sabda firman Tuhan ini pagi hari ini. Sekali lagi saudaraku yang kasih Tuhan, mengapa begitu pentingnya bersyukur? Ya, masih ada waktu sedikit ya, masih jam 10 lewat. Mengapa begitu penting bersyukur saudaraku? Coba tampilkan Pak Henry, bisa Yohanes 3:16. Presiden tulisnya bisa menampilkan. Yohanes 3:16. Tracy bisa? Yohanes 3:16 baca Pak. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu sudah akan kasih Tuhan,
Jemaat GPHI Perumnas Tangerang yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini saya mau katakan dengan kasih Kristus kepada saudara, mengapa begitu pentingnya kita bersyukur kepada Tuhan? Adalah karena menyadari Allah begitu mengasihi hidupmu, Allah begitu mengasihi keluargamu, Allah begitu mengasihi hidupmu, Allah begitu mengasihi seluruh keluargamu. Sampai-sampainya dia memberikan anak yang tunggal bagi saudara dan saya. Itu. Coba saudara kasih Tuhan, kalau Yesus tadinya tidak mau mati di kayu salib untuk saudara dan saya, $2.000 atau $10.000 pun uangmu mungkin tidak akan ada artinya, saudara. Tetapi ketika Yesus naik di kayu salib, memikul dosa-dosa kita, memikul kesalahan-kesalahan kita, maka saudara dan saya diselamatkan oleh karya penebusan itu. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah kita bersyukur untuk hal ini? Mungkin kalau saya kemarin, kalau mungkin pihak rumah sakit Karolus kemarin berkata kepada saya, Ibu Purnama Sitinja, bolehkah engkau gantikan nyawa mertuamu ini untuk nyawamu? Engkau yang mati dan mertuamu yang hidup. Saudara, mungkin saya akan jawab, no way, biarlah mertuaku yang mati. Itu mungkin jawab saya, saudara. Karena apa? Karena saya tidak siap. Tetapi Yesus mau memikul, Yesus mau menebus kita, Yesus menyelamatkan saudara dan saya bersama dengan seisi rumahmu, bersama dengan seluruh keluarga besarmu. Itu sebabnya sangat penting bagi kita. Ku bersyukur Tuhan buat semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Tuhan, Kau selalu sertaku, takkan tinggalkanku. Saudaraku, itu hal yang pertama, saudaraku. Mengapa umat GPH ini bersyukur kepada Tuhan? Mengapa begitu penting Bapak Ibu Saudara anak muda bersyukur kepada Tuhan? Adalah karena begitu besarnya kasih Tuhan bagi saudara dan saya. Dia telah menyelamatkan hidupmu, menebus engkau dari liang kubur, menebus engkau dari kubur dosa, sehingga engkau dijadikan anak-anak pewaris kerajaan surga. Yang kedua, saudaraku, mengapa begitu pentingnya kita bersyukur? Dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28. Coba. Roma 8 ayat 28, Tracy bisa tampilkan? Roma 8 28. Haleluya. Roma 8 28. Ya, silakan. Kita tahu sekarang. Ya. Oke. 8 ayat 28, poin yang kedua, mengapa begitu pentingnya saudara dan saya bersyukur kepada Tuhan adalah kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Poin yang kedua, saudaraku, mengapa begitu pentingnya saudara dan saya bersyukur kepada Tuhan? Menyadari bahwa Allah turut bekerja, bahwa Allah turut bekerja, bahwa Allah ada di dalam rancangannya dalam hidupmu. Sebab dikatakan di ayat yang lain bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi adalah rancangan damai sejahtera untuk hari esok yang penuh harapan. Saudara yang kasih Tuhan, poin yang kedua, kita harus menyadari betapa Allah turut campur tangan dalam segala sesuatu. Soalan kami kemarin ketika kami menghadapi inang itu dibawa Tuhan dan tidak boleh kami ambil bawa ke rumah dan harus dari rumah sakit langsung ke kuburan. Saudaraku, kami tahu dan kita tahu, disadarkan Tuhan ada bekerja di dalamnya. Ada rencana Tuhan di dalamnya. Sehingga Tuhan izinkan seperti itu. Kenapa, saudaraku? Sehingga kami kalau kangen-kangen bisa langsung pergi ke Selapajang.
Kami tidak harus perlu mengeluarkan jutaan untuk naik pesawat, untuk ziarah. Ada dekat. Hanya naik sepeda motor aja sayang untuk sendirian. Kalau kangen nanti bisa saya pergi sendirian. Nah, ada rancangan Tuhan turut bekerja di dalamnya. Sehingga mendatangkan kebaikan bagi kami semua Pinopar. Karena Pinoparnya Inang ini kurang lebih 50 orang sudah. Karena beberapa tahun yang lalu kami sudah hitung-hitung di Jaikato 49 dan tambahlah satu lagi cicitnya lahir di Medan. Genaplah keturunannya 50 orang, bayangkan. Dan 50 orang ini hampir lebih 40 orang, 45 orang ada di Jakarta. Hanya beberapa orang saja di Gorontalo. Dan itu bisa nanti jarak mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Bukankah kita mengasihi Tuhan? Ada saudara di Zoom ini karena saudara mengasihi Tuhan. Amin. Saudara ada buka Zoom ini adalah karena saudara mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, Roma 8:28 ini mengatakan bagi saudara dan saya, poin yang kedua bagi saudara dan saya adalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu tidak ada di sana lagi kata-kata garis besar dan garis kecil, tidak ada. Tapi dalam segala sesuatu, ya dalam segala sesuatu. Sedang apapun itu, Tuhan ada di sana bekerja. Itu, ya. Sekali lagi, bagaimana kita bisa bersyukur dan kenapa penting bersyukur bagi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus adalah yang pertama tadi menyadari bahwa Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Yang kedua, karena begitu besar kasih Allah akan Inang itu seperti Dia bawa, Dia ambil dari tengah-tengah kami. Ya. Yang kedua, mengapa kita begitu penting bersyukur adalah menyadari bahwa Tuhan pun turut campur tangan, turut bekerja di dalam setiap peristiwa-peristiwa yang saudara dan saya alami dalam hidup ini. Ketiga saudaraku, coba tampilkan Filipi 4 ayat 7. Eci. Yang ketiga saudaraku adalah menyadari bahwa bersyukur itu adalah membuat kita tenang. Filipi 4 ayat 6. Ada. Saudaraku, poin yang ketiga mengapa begitu penting saudara dan saya bersyukur adalah Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya. Gitu. Poin yang ketiga mengapa begitu pentingnya saudara dan saya bersyukur adalah ketika saya bersyukur kemarin, kembali saya bersyukur mengangkat tangan saya, mengaku di hadapan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan dan kembali saya bersyukur saudaraku. Hal itu memberikan ketenangan kepada saya. Sehingga besokan harinya saudaraku, sampai sekarang saya kembali masuk di dalam acara menara-menara doa. Masuk di dalam saudara, membuat hatiku tenang kembali. Demikian juga Bapak Ibu Saudara. Ketika saudara diperhadapkan dengan satu peristiwa yang sulit menurut saudara, peristiwa yang tidak ada jalan keluarnya menurut saudara, peristiwa yang buntu menurut saudara, kasus yang buntu menurut saudara, tetapi ketahui satu hal, ketika engkau bersyukur kepada Tuhan, engkau akan mendapatkan ketenangan sehingga engkau akan dapat menyelesaikan semua jalan-jalan buntu itu. Tuhan akan terobos jalan buntumu. Tuhan akan buka jalan-jalan buntumu. Dan Tuhan akan berikan kepadamu apa yang perlu engkau perlukan dalam hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, tidak ada lebih indah selain bersyukur saudara. Maka bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala hal. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala hal. Bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala situasi. Dalam situasi kondisi, dalam setiap kondisi yang menurut kita tidak enak, tidak baik. Oh haleluya. Katakan kepada Tuhan, aku bersyukur Tuhan sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan setiamu. Katakan kepada Tuhan. Saya tidak mengerti dan saya tidak tahu persis, tetapi secara umum saya bisa gambarkan
persoalan apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Oleh akibat daripada pandemi COVID yang masih merebah hingga kini, hingga saat ini. Saya percaya dan saya mengerti bahwa saudara dan saya pun mengalami hal yang sama, yaitu sulit dalam ekonomi, sulit untuk pergi melakukan aktivitas, sulit untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain karena semuanya tertutup. Tetapi satu hal saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita bersyukur. Dan saya percaya lewat masa yang sulit ini Tuhan mau agar kita kembali bersyukur dengan segenap hati. Bersyukur dengan hati yang sungguh-sungguh, bersyukur buka, bersyukur bukan hanya lip sync, bersyukur bukan hanya di bibir saja, tetapi bersyukur dengan sungguh-sungguh saudaraku. Karena ada banyak ciri-ciri orang-orang yang bersyukur. Salah satu ciri-ciri orang yang bersyukur adalah tidak mengeluh dan tidak mengeluh dan tidak mengeluh. Itu salah satu ciri-ciri orang yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Lalu ciri-ciri yang kedua yang secara umum bersyukur adalah orang itu akan penuh dengan nyanyian, saudara. Hatinya akan gembira, saudara. Jiwanya akan gembira, pikirannya akan gembira. Itu ciri-ciri orang yang senantiasa bersyukur di hadapan Tuhan, saudara. Secara umum, itu gambaran orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini, sebagai hamba Tuhan di gereja Tuhan Satu, saya menghimbau kita semua. Saya menghimbau kita semuanya. Saya menghimbau kita semua. Seperti kesaksian tadi itu, ya. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang terkecoh hanya oleh karena kebutuhan dan keinginan-keinginan di dunia ini. Betul saudaraku, perlu pendidikan, perlu, betul. Tetapi saudaraku, Tuhan sudah segera datang kok. Tuhan sudah segera datang, maka persiapkan hatimu, persiapkan pikiranmu. Jangan sampai umat GPI ada yang tertinggal ketika napiri dibunyikan, sangkakala dibunyikan. Jangan sampai ada jemaat Tuhan yang tertinggal, saudara, oleh hanya karena keperluan atau kepentingan atau keinginan dunia ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari hari-hari ini mari siap sedialah, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan, kata firman Tuhan. Saya tidak bisa menjagai saudara sepenuhnya, saya tidak bisa menjagai saudara sepenuhnya, tetapi Tuhan sanggup menjagai saudara 24 jam, all in, full time. Tuhan sanggup menjagai saudara, memelihara saudara sempurna. Oleh sebab itu berjaga-jagalah dan berdoalah supaya engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, daging lemah. Oleh karena itu mari bersyukurlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bersyukurlah dengan apa yang ada. Bersyukurlah dengan segala situasi kondisi yang ada padamu. Dengan bersyukur maka itu akan membangun energi yang positif dalam hidupmu, memberikan engkau kekuatan dan kemampuan untuk menghargai berkat-berkat Tuhan. Saudaraku, saya mau katakan kita harus menghargai berkat yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Jangan pernah anggap sepi berkat Tuhan yang ada padamu, sekecil apapun itu. Menurutmu itu tidak berarti, tapi Tuhan memberikan sekecil itu pun adalah arti yang besar bagimu. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Tuhan supaya engkau dapat menghargai, merawat berkat-berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Haleluya. Bersyukurlah supaya engkau mampu memiliki hati yang tenang. Bersyukurlah kepada Tuhan supaya engkau mampu memiliki hati yang tenang di dalam hidupmu. Karena 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Saudaraku, hari-hari ini kita harus memiliki hati yang tenang supaya kita dapat berdoa kepada Tuhan. Supaya kita dapat berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan berdoa menurut kita, tapi berdoa menurut kehendak Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, sekali lagi mari relakan hatimu bersyukur kepada Tuhan dengan sesungguhnya. Bukan dengan paksaan dan bukan dengan teguran, tetapi dengan lahir dari hatimu yang dalam. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, Dia baik, bahwasanya untuk selamanya
kasih setianya. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, satu hal kita mau belajar terus bersyukur dalam segala waktu dan masa. Tuhan Yesus memberkati.